Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan mengkaji sebuah ayat di dalam surat An-Nahl. Silahkan buat Bapak Ibu sekalian dibuka surat An-Nahl, surat ke-16 di dalam Al-Quran. Ayatnya ayat 125. Surat ke-16 ayatnya ayat 125. Kita akan belajar sebuah konsep yang sangat menarik sekali, dan ini adalah basic dari ketika kita menyebarkan agama Islam, basic dari dakwah. Apakah sudah tepat kita ketika ada orang yang salah, kemudian kita ingin mengingatkan, kemudian kita ingatkan di depan publik, kemudian membuat dia tidak nyaman, mempermalukan dia, apakah kita sudah tepat gak ketika kita melakukan itu? Dan yang ramai kemarin yang kita sudah diskusikan bahwa ada seorang ustadz kemudian dikoreksi berulang-ulang oleh sebagian orang di depan publik dengan menggunakan sosial media. Apakah ini cara dakwah yang tepat atau tidak? Nah, sekarang kita akan melihat rujukannya dari Al-Quran seperti apa. Sudah? Surat ke-16 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbik. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu bima dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia pada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapatkan petunjuk. Panduan ayat ini sudah clear. Bagaimana cara kita berdakwah? Kita akan belajar sedikit demi sedikit di bagian ayat ini. Kita akan melihat kata per kata. Di bagian awal ada kata ud'u. Asal kata dari kata ini adalah da'au. Da'au itu apa? Da'au itu adalah mengundang orang lain. Ada undangan di situ. Da'au, ajaklah, serulah, undanglah. Di dalam kata ini memiliki makna secara implisit bahwa ketika kita mengundang seseorang, pasti kita akan memastikan kenyamanan orang itu, rasa amannya. Ketika kita mengundang orang, maka kita akan jamin juga. Logikanya gini, ketika kita mengundang seseorang ke rumah kita, pasti kita akan menyediakan jamuan yang nyaman buat dia. Keamanannya juga kita akan jamin dia. Dan dia merasa ketika datang ke rumah kita, mereka tidak merasa terintimidasi. Mereka akan merasa nyaman ketika datang ke undangan kita. Itu dulu konsepnya yang harus kita pegang. Nah, dakwah asal katanya juga sama dari kata da'au ini. Jadi ketika kita mengingatkan orang lain melakukan dakwah, artinya bahwa kita mengundang orang lain dan kita membuat nyaman dia. Jadi ketika kita mengundang orang lain melakukan dakwah, bukan diri kita mempermalukan orang itu. Berarti tidak masuk definisi dakwah di sini. Da'au di sini. Ud'u tidak termasuk.
ketika kita mempermalukan orang lain. Kadang kita tidak perlu menuduh orang lain, kadang diri kita juga melakukan hal yang sama. Ketika kita berdiskusi tentang sesuatu, katakanlah bid'ah atau tidak bid'ah, ketika kita menyinggung orang lain gitu loh, dan mempermalukan orang lain di depan publik, maka itu bukan masuk definisi udhu di sini. Jadi ketika seseorang diajak berdiskusi, sesungguhnya orang itu kan sudah punya tameng di dalam hatinya dia sudah punya pemahaman. Nah, ketika kita menyeru kepada dia, mengundang kepada dia, maka dia dengan senang hati membuka hatinya, kemudian menerima masukan ini. Oke. Ini baru satu kata ya, ud'u. Dari satu kata ini kita sudah paham bahwa ternyata konsep dakwah itu membuat orang lain nyaman dan merasa aman. Kadang dalam prakteknya kita malah mendebat orang lain dan mempermalukan orang lain. Dan ini terjadi nggak? Terjadi. Dari satu kelompok dengan kelompok yang lain, bahkan antar mazhab pun melakukan hal seperti itu. Maka kita yang paham tentang Al-Quran ini, kita akan mengevaluasi pada diri kita. Ternyata apa yang kita lakukan gitu belum tepat, membuat orang lain tersinggung, dan akhirnya apa? Saling adu argumen, saling menjatuhkan. Satu mengutip Quran, satu mengutip hadis. Dan akhirnya saling berantem sama-sama muslim. Yang awalnya harusnya adalah membela kebenaran, menyampaikan kebenaran, yang terjadi berikutnya adalah egonya yang naik. Karena merasa dijatuhkan, maka dia harus mengcounter balik. Saya akan menggunakan ayat yang lain, saya akan menggunakan hadis yang lain, saya menggunakan tafsir yang lain. Jadi goal utamanya sudah bergeser. Akhirnya ego di situ yang bermain. Ketika ego yang bermain, di situ dihembuskan apa? Kesombongan tuh. Dan ini adalah penyakit. Kita menginjak berikutnya. Udhu kita sudah belajar. Ila sabili rabbik. Sabili itu apa? Mungkin kita kenalnya mungkin sabilillah ya. Sabili itu apa? Kalau kita lihat terjemahan per kata, maka kita akan ketemu dengan definisi jalan. Sabil itu adalah jalan, jalan Tuhanmu. Ketika kita belajar surat Al-Fatihah beberapa waktu yang lalu, ada kata ihdinas sirat. Sirat itu apa? Jalan juga. Masa sama terjemahannya? Pasti maknanya beda dong. Wong kata asalnya saja berbeda. Kalau terjemahannya sama, berarti kan ada sesuatu nih yang perlu kita belajar kembali nih. Ternyata maknanya ada perbedaan. Bedanya apa? Nah, kita belajar sekarang. Sirat itu adalah jalan yang lebar, panjang, dan lurus. Itu adalah sirat. Sabil itu adalah jalan yang lebih kecil. Kalau tadi kan jalan yang panjang, lebar, dan lurus. Sabil itu adalah jalan juga yang lebih kecil dan gak panjang dia. Supaya mudah, saya berikan ilustrasi seperti ini. Sirat seperti jalan tolnya. Sabil itu adalah jalan yang lebih kecil untuk menuju kepada tol ini. Ketika seseorang melangkah, tidak mungkin dia langsung lompat ke dalam jalan tol. Katakanlah kita yang sekarang di masjid ini untuk menuju jalan tol, maka kita akan melalui jalur yang lebih kecil. Dari parkiran
kemudian lewat jalur belakang atau lewat jalur depan, kemudian masuk jalan raya Kebun Jeruk, Pejuangan, kemudian baru masuk ke tol. Padahal kita sudah dekat dalam jalan tol. Bayangkan ketika seseorang tidak seperti lokasi kita. Dia ada di gang yang sempit untuk menuju jalan tol, maka dia harus melalui jalurnya dia berada. Benar nggak? Tidak mungkin dia langsung lompat ke dalam jalan raya, kemudian langsung lompat ke jalan tol. Tidak mungkin. Maknanya apa? Ada kata sabil di sini. Serulah ke dalam jalan Tuhanmu. Artinya apa? Bahwa setiap orang memiliki posisi yang berbeda-beda. Benar nggak? Tidak mungkin satu dengan yang lainnya sama. Untuk menuju jalan yang sirot tadi, yang besar, maka dia harus melalui jalur yang kecil. Dorong orang lain supaya dia melangkah. Tergantung dia berada. Ada orang tertentu yang dilahirkan di keluarga yang baik-baik, anaknya kiai, kemudian besar di pesantren, dididik secara pesantren, kemudian S2-nya dia ngambil di Al-Azhar, balik lagi ke pesantren, dia jadi ustadz di situ, jadi kiai di situ. Ada kan yang model seperti itu? Langkahnya pasti akan berbeda dengan seseorang yang dia dilahirkan dari keluarga yang tidak baik, kemudian dia tumbuh dengan lingkungan yang tidak baik, kemudian dibesarkan dengan lingkungan yang tidak baik, akhirnya dia terjerumus banyak pada kemaksiatan. Ada nggak orang-orang seperti itu? Ada. Maka jalur dua orang ini itu pasti berbeda. Orang yang dibesarkan dengan lingkungan yang tidak baik, maka ketika dia mau menuju kepada sirot tadi, dia harus melangkah dulu. Bahwa setiap orang memiliki jalan yang unik dan tidak mungkin sama dengan diri kita. Kalau kita kan kadang-kadang pengennya adalah semua harus sama dengan kita. Mau kunutnya yasinan atau enggak, celananya sama dengan kita, jenggotnya harus sama dengan kita, pemahamannya harus sama dengan kita, mazhabnya harus sama dengan kita. Setiap orang bisa jadi akan melalui jalur yang berbeda-beda untuk menuju kepada Robnya, sampai masuk ke dalam jalur yang besar ini. Ada orang yang mau melangkahkan ke dalam masjid, mereka masih ada rasa takut pada dirinya. Ada yang sudah melangkahkan ke masjid kemudian pakai tatuan. Ada kan seperti itu? Kemarin ada pertanyaan, saya juga diberikan pertanyaan, Ustadz boleh nggak saya ngimamin tapi saya ada bekas tindik di telinganya? Mungkin sebelum melakukan itu dia belum hijrah, kemudian dia sudah melangkah, ya, sudah melangkah ke dalam jalan Tuhanmu. Nggak ada masalah kan sebenarnya ketika dia sudah melangkah. Titik di mana dia melangkah pasti tergantung dia posisinya berada di mana pada saat itu. Yang menjadi problem adalah kita memaksa orang lain sama dengan diri kita. Ayat ini sangat powerful sekali. Dan ini merubah cara pandang kita ketika kita melihat orang lain, muslim lain gitu loh, yang berbeda dengan kita akan respect kepada dia dari ayat ini. Mungkin kita juga nggak paham apa yang dia pelajari pada saat itu. Mungkin ilmu kita yang belum nyampe juga gitu. Namun kadang kita sudah menjudge orang lain dari ilmu yang sedikit yang kita miliki. Orang lain itu salah tuh, sholatnya nggak diterima tuh, masa takbiratul ihramnya gitu. Tanpa kita bertanya kepada dia apa yang dia sudah pelajari, dasarnya apa. Pernah nggak kita langsung bertanya,
kepada orang-orang yang berbeda kepada kita, yang terjadi biasanya kita langsung nggak benar tuh sholat, nggak bisa tuh jadi imam, nggak diterima tuh sholat. Oke, ini baru kata yang kedua ya. Ud'u ila sabili, ajaklah ke dalam jalan Rabbik, Tuhanmu. Satu kata lagi ya, Rabbika. Dan Rabbika ini menjelaskan kata sabil, jalan Tuhanmu. Maknanya apa? Jalan yang kita diminta oleh Allah untuk mengajak orang lain, perintah ini kepada Rasulullah, untuk mengajak manusia ke dalam jalan Tuhanmu. Artinya yang pemilik jalan ini siapa? Pemilik jalan itu siapa, Pak? Allah. Yang menjadi problem adalah kita merasa bahwa jalan lurus itu adalah milik kita, dan kita yang menguasai jalan itu, kita yang menguasai jalan itu adalah jalan saya, jalan kebenaran adalah jalan saya. Kalau kita baca, perhatikan baik-baik ayat ini, jalan lurus itu adalah jalan Tuhan, bukan jalannya kita. Kita adalah salah satu orang dari berjuta-juta orang yang berada di jalur itu. Mungkin kita tahu tentang kebenaran. Ketika kita menasehatkan kepada orang lain dengan cara yang keras, yang kasar, bisa jadi kita sudah keluar dari jalur itu. Kita tahu tentang ilmunya, tapi ketika kita mengamalkannya, mengajak orang lain dengan cara yang keras dan membuat orang lain itu akhirnya apa? Dia malah keluar dari jalur yang lurus itu. Ketika katakanlah ada orang yang salah dalam praktek sholat, katakanlah dia duduk di shaf pertama, kemudian kita melihat dia salah, kemudian akhirnya kita berdiri, kemudian kita mengingatkan dia setelah selesai, imam selesai, Bapak tadi salah sholatnya, harusnya kayak gini. Kira-kira dia akan malu nggak? Orang ini akan malu. Ketika dia malu, bisa terjadi nggak dia ogah lagi ke masjid? Bisa jadi itu adalah hari pertama dia menginjakkan kembali ke masjid dan dia lupa cara sholat. Bisa terjadi nggak? Bisa terjadi. Dan akhirnya apa? Dia tidak mau menuju ke masjid. Akibat siapa? Bisa jadi akibat diri kita. Mungkin dia bisa berproses ketika ke masjid, dia belajar perlahan-lahan. Tapi ketika dia sudah tidak punya niatan lagi ke masjid, maka itu kan yang lebih parah kan? Maka ud'u itu menjadi sebuah catatan yang penting kepada kita. Bagaimana kita melakukan dakwah, melakukan undangan, mengajak orang lain, yang membuat orang lain terbuka secara ikhlas mau menerima masukan. Bayangkan diri kita ya, ketika kita posisi seperti orang itu, kemudian orang menyerang diri kita, menyalahkan diri kita gitu. Mungkin kita terima, oke, saya salah tuh. Tapi ketika dipermalukan, bisa jadi kita tolak kebenaran bukan karena kita tidak tahu tentang kebenaran, tapi caranya yang salah. Oke, mudah-mudahan setelah kita belajar, ini kita baru belajar frasenya saja ya. Ini kita belum sampai satu ayatnya full. Tapi ini menjadi sebuah evaluasi pada diri kita gitu loh. Bagaimana cara kita mengingatkan, berdakwah kepada orang lain, baik terhadap anggota keluarga, teman dan segala macamnya. Kadang juga kita hal yang sederhana, misalnya kita habis dengerin pengajian, kemudian dengerin pengajian isinya bagus sekali. Wah, ini di Facebook atau di IG kayak gini, saya kasih ini linknya supaya dia tahu bahwa dia salah.
Apakah itu tujuan dakwah? Untuk menyalahkan dan menjatuhkan orang lain? Dakwah artinya bahwa kita memberikan rasa cinta, kasih sayang kepada orang lain supaya masuk ke dalam jalan yang benar ini. Kita kepada anak gitu, walaupun dia salah, kita ingatkan dengan cara yang baik kan, supaya dia kembali lagi. Dakwah itu diberikan dengan cara, dengan rasa cinta kepada orang lain, bukan dengan kebencian, bahkan terhadap non-muslim. Kalau kita belajar kembali ayat ini gitu loh, ada sesuatu bagian yang hilang di ayat ini kalau kita perhatikan. Tapi itu menjadi catatan yang penting, nanti akan dijawab di bagian berikutnya. Kepada siapa ini berserunya? Kepada siapa coba? Ketika Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk menyerunya kepada muslim atau non-muslim? Pada saat itu mayoritas muslim atau non-muslim? Non-muslim. Sedangkan kita prakteknya keras kepada sesama muslim, akhirnya apa? Yang non-muslim gak tertarik dengan Islam gara-gara kita suka berantem sama-sama Islam. Cukup hentikan itu semuanya, kita kembali kepada Al-Quran. Perintahnya sudah clear, sudah sangat jelas. Bahkan ketika kita lihat terjemahannya saja, perintahnya sangat clear. Dengan hasanah. Nanti kita akan belajar insyaallah di lain kesempatan apa kata hasanah itu. Oke, cukup kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.